Bab 824, Susan dalam bahaya. Agam mengerutkan kening dan berkata, "Klan Gunung Malik dan klan Wanarakan juga berada dalam alam G. Apa kalian tidak takut bahwa keluarga Budiono akan melakukan ini dan merugikan klan kalian?" Hardian berkata sambil tersenyum pahit. Sebenarnya, baik klan Gunung Malik ataupun klan Wanara, tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka berasal dari alam G, karena alam G adalah perbatasan dengan energi spiritual paling sedikit dan jaringan bumi paling tipis setelah melangki dua dunia. Oleh karena itu, tidak peduli kelakuan keluarga Budiono seperti apa, tetap tidak akan membahayakan kedua klan tersebut. Apalagi, keluarga Budiono juga diinstruksikan oleh Gunung Rajawi. Walaupun klan Gunung Malik dan klan Wanara tidak senang, mereka tidak akan bisa menentang Gunung Rajawi. Gunung Rajawi dari alami? Gunung Rajawi yang dimaksud bukan mengacu pada garis keturunan, melainkan sebuah area di mana ada pegunungan yang besar, energi spiritual langit dan bumi berkumpul di antara dinginnya suhu di pegunungan. Terus-menerus menghasilkan sekte-sekte kuat yang kekuatannya jauh melampaui klan Gunung Malik dan klan Wanara. Agam mengerutkan kening dan berkata, "Kali ini keluarga Budiono memanggil iblis besar untuk menempa altar tulang belulang. Apa ada pasukan dari alam yang terlibat?" Hardian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Biasanya, pasukan Gunung Rajawi tidak terlibat dalam masalah alam lainnya. Tapi, kamu juga tahu bahwa sebagai raja penguasa neraka, keberadaan kamu adalah ancaman besar bagi mereka. Jadi, kita hanya bisa menunggu dan memantau pergerakan mereka untuk mendapatkan informasi baru." Agam mengangguk dan bertanya, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan yang ditargetkan oleh pasukan afiliasi keluarga Budiono?" "Kisarannya agak besar. Ada lebih dari 100 pasukan afiliasi dari keluarga Budiono. Ada sekitar 18 yang namanya lumayan besar, seperti klan Tangkata, klan Hujan Bunga." "Klan Hujan Bunga?" Agam tiba-tiba punya firasat buruk. Sejak dia meninggalkan keluarga Budiono untuk menyelamatkan tanggul tepi sungai, dia tidak berhubungan lagi dengan Susan. Kalau tidak salah ingat, ada seorang tuan muda bernama Luke dari klan Hujan Bunga. Orang memiliki niat jahat terhadap Susan. Agam segera menghubungi Zack. "Akhir-akhir ini kamu sempat menghubungi Susan nggak? Dia pernah menghubungi saya untuk menanyakan kabar Anda. Aku dengar dia lagi tinggal di Sekte Serpihan Api." "Sekte Serpihan Api?" Ekspresi Hardian agak berubah begitu dia mendengar percakapan di telepon itu. Agam melirik Hardian dan bertanya, "Ada apa dengan Sekte Serpihan Api? Kekuatan sekte itu sangat lemah, tidak di titik Feng Shui. Tapi, aku dapat kabar bahwa keluarga Budiono telah mengutus pasukan afiliasi untuk membersihkan semua rintangan di sekitarnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sekte Serpihan Api juga ada di dalam daftar. Pasukan yang menuju ke sana adalah salah satu kekuatan afiliasi terkuat dari keluarga Budiono, yaitu klan Hujan Bunga. Tampaknya ada beberapa alasan menarik dari keputusan ini, tapi aku tidak tahu apa." Tatapan Agam jadi dingin dan dia segera berkata kepada Zack, "Perintahkan beberapa kawan untuk segera bergegas ke Sekte Serpihan Api." "Baik." Setelah menutup telepon, Agam menghubungi Susan, tetapi dia tidak dapat dihubungi. Ada masalah. Meskipun Agam tidak berkomunikasi rutin dengan Susan, dia merupakan putri dari Simon Swandi dan seorang gadis yang baik. Selain itu, sebelumnya dia pernah mengobati Susan dan hal tersebut membuat hubungan mereka lebih erat. Selain itu, ketika dia pergi untuk menghancurkan keluarga Budiono, Susan tidak peduli dengan bahaya yang mengancam dan ikut dengannya. Gadis itu bahkan ingin membantu berkali-kali. Agam sudah menganggapnya sebagai sahabat karib. Sekarang dia mengalami masalah, tentu saja Agam tidak akan mengabaikannya. Selain itu, Sekte Serpihan Api memiliki komunikasi yang mendalam dengan keluarga Swandi. Simon Swandi adalah teman lama Agam, jadi Agam harus membantunya. Jarak Sekte Serpihan Api dari sini sekitar 150 km dari sini. Dengan kekuatanmu, kamu bisa segera tiba di sana. Apa kamu butuh bantuanku?" Hardian bertanya. Agam menggelengkan kepalanya. Hubungan antara dia dan Hardian sebaiknya tidak diekspos dulu. Kali ini dia hanya perlu menghadapi klan Hujan Bunga saja, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka, jadi tidak perlu menggunakan bantuan klan Gunung Malik. Namun, yang membuat Agam khawatir adalah Citra. Dia mungkin akan terkena bahaya begitu dia meninggalkan kota Yogantara. Walaupun dia sudah memberikan pelajaran kepada Yasmina, Ivan, dan Arkan, mereka semua tetap merupakan sebuah ancaman baginya. Agam kembali ke bar dan berkata kepada Wisnu, "Ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku harus pergi dulu. Kalau kalian sudah selesai, pulanglah secepat mungkin." Saat dia berbicara, tatapan Agam tertuju pada Biksu Ananda. Biksu Ananda pun bisa menebak maksud Agam dan tersenyum. "Serahkan saja gadis ini dan teman-temanmu padaku. Tidak akan ada yang bisa menyakiti mereka. Terima kasih banyak." Agam diam-diam menghela napas lega. Kekuatan Biksu Ananda tidak perlu dipertanyakan lagi. Kecuali ada seorang petapa agung alam kemuliaan yang menyerangnya, maka tidak akan ada yang bisa mengancamnya. Begitu dia melihat Citra yang menatapnya dengan khawatir, Agam berjalan mendekat dan berkata, "Aku akan pergi sebentar.
Kalau ada masalah apapun, kamu bisa menggunakan tali abadi. Aku akan bisa merasakannya dan kembali secepat mungkin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Citra dengan lembut melangkah maju untuk memeluk Agam dan menutup matanya. Agam langsung terdiam di tempat. Sambil melihat Renata dan yang lainnya yang tersenyum di sekitar, dia tidak bisa berkata-kata. Seingatnya, ini adalah pertama kalinya Citra menunjukkan kasih sayangnya secara terang-terangan seperti ini. Hati-hati ya. Citra berkata dengan suara yang lembut. Dia mundur beberapa langkah dan tersenyum menawan kepada Agam. Matanya penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Agam pun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Hutan dengan radius 5 km di sekitar pegunungan telah terbakar sampai menjadi gersang. Langit pun penuh dengan asap abu-abu. Matahari terbenam menyinari langit, cahaya merah samar menutupi pegunungan tersebut, yang diselimuti dengan lapisan merah darah yang mengalir dan menyebarkan aura kematian. Sekte serpihan api tidak terlalu kuat, bahkan jauh lebih kecil dari rumor yang beredar. Dikabarkan bahwa ketika pemimpin sekte serpihan api, Jehan Kalino, masih muda, orang tuanya dibunuh oleh seorang pemuda dari klan tersembunyi. Hal ini membuat Jehan menyimpan dendam sepanjang waktu. Sekte serpihan api hanya memiliki anggota yang sedikit dan tidak bisa menjadi pasukan dari klan tersembunyi. Oleh karena itu, dia sering ditindas oleh kekuatan lain selama bertahun-tahun dan kekuatannya menurun secara bertahap. Meskipun kekuatannya lemah, Jehan bukanlah orang yang tidak memiliki kekuatan apapun. Saat usia sekitar 50 tahun, dia telah mencapai alam langit tingkat 2, dia juga berlatih hingga mencapai guru utama tingkat 1. Selama ini Jehan tidak pernah memprovokasi siapapun dan selalu bertindak diam-diam, jadi sekte serpihan api tetap stabil selama bertahun-tahun. Namun, akhir-akhir ini, klan Hujan Bunga tiba-tiba menantangnya dan hampir semua murid sekte serpihan api yang berlatih di luar terbunuh. Jehan segera mengumpulkan timnya dan mengingat semua orang untuk kembali ke sekte dan mendiskusikan strategi untuk melawan musuh. Di antara pegunungan, ada puluhan orang yang berkumpul di sebuah bangunan kuno setinggi puluhan meter, tetapi tidak ada yang berbicara, suasananya sangat menyedihkan. Di kursi utama terdapat seorang pria parubaya dengan rambut abu-abu dan alis putih yang menunjukkan lelahnya. Orang tua itu adalah pemimpin sekte serpihan api, Jehan Kalino. Di kursi kedua ada seorang wanita bergaun hitam, bersandar di kursi dengan malas. Ekspresinya yang dingin dan menawan membuat orang-orang mendambakannya. Di sela-sela matanya yang lembut seperti ada api hitam yang membuat orang ketakutan saat melihat ke arahnya. Ada beberapa junior yang diam-diam melihat ke arahnya, tetapi mereka langsung tersentak saat melihat tatapan dingin wanita itu. Mereka langsung menunduk dan tidak berani bersikap sembrono lagi. Meskipun mereka tidak terbiasa dengan wanita ini, mereka semua tahu bahwa hubungannya pemimpin sekte mereka adalah penatua dan junior. Kekuatan wanita ini bahkan tidak lebih lemah dari pemimpin sekte mereka. Semua orang di sini adalah tokoh inti dari sekte serpihan api. Sekarang musuh sekte serpihan api sedang mendekati kota. Meskipun untuk sementara mereka terjebak di pinggiran formasi, mereka dapat menyerang dalam waktu kurang dari setengah hari. Apa kalian punya rencana untuk mendorong musuh? Mata Jehan mengamati kerumunan dengan perlahan. Mereka semua menundukkan kepala mereka dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jehan pun sudah menduganya. Matanya langsung tertuju pada seorang lelaki tua dengan pakaian tradisional. Tetua Harno, kamu sudah menjelajahi 9 alam selama bertahun-tahun dan punya banyak pengalaman. Apa ada rencana? Semua orang mendongak ke atas. Tetua Harno adalah orang terkuat nomor 2 di sekte serpihan api. Kekuatannya telah mencapai alam langit tingkat 1. Selain Jehan, dia adalah orang yang paling berwibawa. Bab 825, bisa menghancurkan klan Hujan Bunga sendirian. Tetua Harno berkata dalam beberapa napas diam. Sejauh yang aku tahu, klan Hujan Bunga punya sekitar 30 ahli seni bela diri di tahap kekuatan besar alam langit. Ada sekitar 7 orang yang kekuatannya telah mencapai alam langit tingkat 4. Kekuatan mereka terlalu besar, berpuluh-puluh kali lipat daripada sekte serpihan api. Kita sama sekali bukan tandingan mereka. Walaupun mereka hanya mengirim setengah dari pasukan mereka, mereka tetap bisa dengan mudah menghancurkan kita. Apalagi, kali ini mereka mengerahkan. Mendengar ini, semua orang menghela napas dengan sedih. Di hadapan kekuatan absolut, walaupun ada rencana yang bagus, tetap saja sia-sia. Menghadapi penindasan dari klan Hujan Bunga, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kematian. Kalau Anda ingin rencana yang bagus. Tiba-tiba tatapan Tetua Harno tertuju pada Susan, yang duduk di sebelahnya, sambil memperlihatkan senyum penuh arti. Jehan mengerti maksudnya dan ekspresinya langsung berubah. Dia berkata dengan suara yang dalam. Tetua Harno, Nona Susan adalah putri dari teman lamaku. Dia juga telah memberikan beberapa kontribusi pada sekte serpihan api. Kalau kita mendorongnya keluar dari klan, walaupun sekte kita bisa selamat dari bencana ini, bagaimana aku bisa menghadapi teman lamaku dan orang luar? Tetua Harno menggelengkan kepalanya dan berkata, Pemimpin sekte,
aku mengerti apa yang Anda khawatirkan. Tapi, klan Hujan Bunga merupakan ancaman yang sangat besar. Tujuan Tuan Muda Luke kali ini hanya untuk mengincar Nona Susan. Kalau tetap menjaganya, kita pasti akan dihabisi. Nyawa Nona Susan penting, memangnya nyawa kita semua tidak penting? Setelah mendengarkan kata-kata Tetua Harno, beberapa orang yang hadir saling berbisik, tatapan mereka berangsur-angsur berubah. Sekte Serpihan Api hanya memiliki sejarah sekitar 40 tahunan. Mereka yang bergabung dengan sekte datang dari berbagai penjuru dunia. Kebanyakan dari mereka hanya mencari benteng yang bisa diandalkan. Mereka tidak memiliki hubungan darah seperti beberapa klan besar lainnya. Kali ini sekte Serpihan Api mengalami ancaman besar, mereka belum secara mental untuk mempertahankan sekte ini dengan sepenuh hati. Begitu melihat orang-orang ini seperti ingin kabur, raut wajah Jehan pun tampak buruk. Dulu, ketika orang-orang ini terpojok atau dikejar oleh musuh, sekte Serpihan Api lah yang menaungi mereka. Namun, di saat sekte Serpihan Api mengalami bencana besar, mereka malah sibuk memikirkan cara untuk melarikan diri. Hati manusia memang hal yang paling rentan diuji. Saat Jehan hendak mengatakan sesuatu, Susan pun tersenyum dan berkata, "Paman Jehan, terima kasih sudah memikirkanku. Tapi, kalau memang melibatkanmu dan sekte yang telah kamu bangun dengan susah payah, aku pasti akan merasa sangat bersalah." Mendengar ucapan Susan, Tetua Harno tampak sangat gembira. Kalau Susan bersedia pergi sendiri, tentu saja mereka akan terlepas dari masalah ini. Tapi, Susan melihat ke arah Tetua Harno dan yang lainnya dengan tatapan dingin dan berkata, "Kalau klan Hujan Bunga benar-benar mengincarku, aku tidak keberatan untuk meninggalkan klan. Tapi, bagaimana kalau bukan? Gimana kalau aku sudah pergi dan mereka masih menyerang sekte Serpihan Api? Pada saat itu, kalian mungkin akan mati dengan lebih menyedihkan." Mendengar ini, ekspresi Tetua Harno dan yang lainnya pun berubah. Jehan berkata dengan samar, "Benar, sebelum klan Hujan Bunga menyerang kita, aku sudah menerima berita bahwa pasukan yang sama seperti kita semuanya dihancurkan oleh beberapa kekuatan besar, bahkan ada yang dimusnahkan sepenuhnya. Sekte kita bukan yang pertama, juga tidak akan yang terakhir. Ini adalah pembersihan terencana yang direncanakan oleh keluarga Budi Ono." Semua orang di aula tidak bisa berkata-kata. Benar, mereka juga sudah mendengar kabar itu. Namun, mereka masih memegang secercah harapan bahwa mereka bukan target dari serangan kali ini. Kalau dipikir dengan saksama, andaikan klan Hujan Bunga ke sini hanya untuk Susan, kenapa harus sampai membawa pasukan sebanyak ini? "Semuanya, kalau kalian ikut bertarung sampai akhir bersamaku, mungkin kita masih bisa menghancurkan beberapa pasukan mereka dan akhirnya akan mundur. Ini adalah harapan terakhir kita semua," kata Jehan dengan ekspresi dingin. "Paman Jehan, sebenarnya tidak perlu bertarung sampai mati." Dalam keheningan yang mematikan, Susan perlahan berbicara. Mata semua orang tertuju padanya dan melihat wajahnya yang tersenyum halus. Mereka belum pernah melihat ekspresi itu sebelumnya. Susan pun berkata dengan lembut, "Kalau berita tentang serangan ini bisa tersebar keluar, maka kita tidak hanya bisa selamat dari krisis ini, klan Hujan Bunga pun akan hancur." Wah! Kata-kata Susan membuat semua orang terkejut, tetapi mereka langsung mengungkapkan ekspresi kesal. Dalam situasi ini, kok masih membual seperti itu? Seluruh dunia alam Ge sudah tahu bahwa klan Hujan Bunga adalah pasukan dari keluarga Budi Ono. Walaupun berita tentang serangan ini tersebar, siapa yang akan datang dan menyelamatkan mereka? Selain itu, walaupun ada orang yang mau datang untuk membantu, memangnya dia bisa apa? Semua pasukan klan Hujan Bunga ada di sini, kekuatan biasa sama sekali tidak bisa lawan mereka. Beberapa kekuatan besar alam langit pun tidak cukup untuk melawan musuh mereka. Jehan ragu-ragu dan bertanya, "Susan, apa kamu mau meminta bantuan ayahmu? Tapi, meskipun kekuatan keluarga Suwandi sangat baik, mereka masih kalah jauh dari klan Hujan Bunga. Jangan-jangan kamu kenal dengan klan tersembunyi tertentu yang bisa menghadapi mereka?" Susan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan. Asalkan berita ini bisa tersebar sampai ke orang itu, dia pasti bisa menghancurkan klan Hujan Bunga sendirian." Mendengar hal tersebut, jangankan Tetua Harno dan yang lainnya, bahkan Jehan pun tampak tidak percaya. Klan Hujan Bunga bukanlah klan kecil. Jangankan alam langit tingkat 5, bahkan alam langit tingkat 6 pun masih belum cukup untuk melawan mereka. Kecuali orang yang datang membantu adalah kekuatan besar alam langit tingkat 7. Namun, kekuatan besar alam langit tingkat 7 adalah tingkatan yang jauh berbeda dengan mereka. Umumnya, orang seperti itu hanya akan muncul di klan tersembunyi. Bagi mereka, klan tersembunyi adalah eksistensi transenden yang tidak pernah bisa mereka hadapi. Selain itu, Jehan sudah berteman dengan Simon dan belum pernah mendengar tentang klan tersembunyi yang diketahui keluarga Suwandi. Melihat mereka memandang dirinya dengan penuh kecurigaan, Susan pun tidak menjelaskan lagi. Tiba-tiba sosok Agam muncul di benaknya. Kalau dia mampu menghancurkan kediaman keluarga Budi Ono, maka klan Hujan Bunga akan sangat mudah dimusnahkan. Sayangnya,
klan hujan bunga sudah menjaga di sekitar, sehingga berita ini tidak bisa disebarkan. Apalagi, karena serangan pertama klan hujan bunga, ponselnya jadi rusak, sehingga dia tidak bisa menghubungi Agam. Namun, dia harusnya tahu, kan? Susan memandang langit di luar aula dan bergumam sendiri. Di langit biru yang tak berujung, sosok Agam terus-menerus bolak-balik, menyusut menjadi 1 inci. Pepohonan di kejauhan langsung dihampirinya dalam sekejap mata. Pak, pasukan afiliasi keluarga Budiono melancarkan serangan habis-habisan. Beberapa kawan sudah maju dan membantu beberapa klan kecil melawan musuh. Aku akan mengirim 7 kawan dan akan sampai sekitar sekte serpihan api dalam waktu 10 menit. Berapa banyak orang yang dibawa oleh klan hujan bunga? Hampir semuanya. Ada sekitar 30 kekuatan besar alam langit. Di antara mereka, ada sekitar 6 orang yang telah mencapai alam langit tingkat 4. Menurut rumor, pemimpin klan hujan bunga telah mencapai alam langit tingkat 7. Alam langit tingkat 7. Agam agak mengerutkan keningnya. Kekuatan sekte serpihan api tidak begitu kuat. Mereka tidak akan mampu melawan pasukan ini untuk waktu yang lama. Bahkan mungkin saja mereka sudah ke sana secepatnya, harus ada di sana dalam waktu 7 menit. Baik. Di atas sekte serpihan api, ada puluhan orang yang mengambang di udara dan menyebarkan aura yang mendistorsi ruang. Selain kawasan sekte serpihan api yang dilindungi formasi, daerah sekeliling sudah terbakar menjadi abu. Mereka memandang situasi di bawah dengan tatapan merendahkan. Tuan muda, mereka hanya kekuatan kecil. Kita bisa runtuhkan bagian bawah tanah dengan 1 serangan. Kenapa harus repot-repot seperti ini? Seorang pria bertubuh besar dan kuat memegang 2 cincin besi besar dan melihat ke beberapa bangunan di bawah. Ada lapisan samar yang menghalangi mereka berdua. Lapisan itu adalah formasi Feng Shui dari sekte serpihan api yang hanya bisa menahan musuh kuat biasa. Namun, di bawah tekanan kekuatan mereka, lapisan ini bagaikan kerak telur yang rapuh. Meskipun status klan hujan bunga jauh lebih rendah dari klan tersembunyi, mereka sudah mengembangkan kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Bahkan ketika kediaman keluarga Budiono dihancurkan, mereka sempat berfantasi untuk menggantinya dan menjadi klan tersembunyi berikutnya. Tentu saja, ini hanya keinginan yang tidak akan pernah bisa terkabul, tetapi ini juga menunjukkan bahwa mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Bab 826, panggil dia untuk mati. Rahmat, orang-orang bisa dibunuh kapan saja, tapi apa klan hujan bunga pernah sekeren ini sebelumnya? Luke membentangkan kipasnya sambil tersenyum. Sekarang semua pasukan bertempur di mana-mana, jadi klan hujan bunga tidak punya banyak kesempatan untuk menunjukkan kekuatan kita. Karena harus menyerang mereka, lebih baik memanfaatkan momentum ini sepenuhnya untuk menunjukkan dan memamerkan kekuatan klan hujan bunga. Hei, tuan muda memang benar. Daripada langsung bunuh mereka dengan 1 tebasan, mendingan buat mereka semua putus asa sebelum menghadapi kematiannya. Wanita tua kurus lainnya mengungkapkan senyum yang menyeramkan. Lagi pula, wanita dari sekte serpihan api itu, wajah cantik dan tubuhnya sangat indah, membuatku tidak bisa tidur di malam hari. Wanita secantik itu harus jadi milikku. Kalau kita langsung menghancurkan sekte serpihan api dan wanita cantik itu terluka, gimana? Luke memicingkan matanya. Rahmat tertawa dan berkata, mudah kok. Ketika aku menghancurkan orang-orang lemah ini, aku akan langsung menangkap wanita itu dan membawanya kepada tuan muda. Ayo serang! Luke menutup kipasnya. Wajahnya yang elegan mengungkapkan sentuhan nafsu dan dia menjelati bibirnya. Dia tidak ingin menunda waktu dan ingin segera mendapatkan Susan. Begitu Luke mengeluarkan perintah, puluhan kekuatan spiritual menjadi dengan keras dan meledakkan penghalang di atas sekte serpihan api. Duar. Sebagian besar orang-orang ini adalah seniman bela diri alam bumi, hanya ada 2 seniman bela diri kekuatan besar alam langit, itu sudah cukup untuk memecahkan formasi Feng Shui tersebut. Semburan riak muncul di permukaan formasi dan langsung hancur dengan kecepatan tinggi. Shoot! Suara itu merambat di udara. Susan, Jehan, dan tetua Harno langsung menyeruak ke udara. Pada saat yang sama, beberapa orang mulai bermunculan di bawah. Mereka semua adalah anggota sekte serpihan api. Hei, klan kecil yang cuma punya 3 kekuatan besar alam langit masih berani melawan klan hujan bunga? Dasar sekelompok idiot yang tidak tahu diri. Rahmat melirik mereka dengan ekspresi meremehkan. Anggota klan hujan bunga yang lainnya pun tertawa terbahak-bahak. Hanya seniman bela diri kekuatan besar alam langit yang bisa berdiri di udara. Mereka yang ada di tanah adalah sekelompok ahli alam bumi yang sama sekali tidak berguna. Luke mengarahkan pandangannya pada Susan dan melihat sosoknya yang cantik. Tatapannya langsung dipenuhi hawa nafsu, dia melebarkan kipasnya dan tersenyum menggoda. Gadis cantik, kita bertemu lagi. Susan menyapu sekelas kekuatan dari klan hujan bunga. Wajahnya yang cantik tampak dingin seperti es, dia mengepalkan tangannya, dan berkata, waktu itu seharusnya aku membunuhmu, jadi tidak akan ada kejadian seperti ini.
Lancang! Ramat ingin mengatakan sesuatu, tetapi Luke menghentikannya. Dia memandang Susan sambil tersenyum dan berkata, "Gadis cantik, kita sudah bertemu 2 kali. Kamu tahu apa artinya? Artinya kita memang ditakdirkan untuk bersama. Mendingan kamu ikut saja denganku. Aku tidak ingin menyakitimu. Kamu begitu percaya diri? Pertemuan kedua ini mungkin ditakdirkan untuk jadi hari kematianmu." Susan tersenyum dingin sambil menatap lawannya dengan mata yang samar-samar mencerminkan api hitam. Kekuatan spiritual yang terik berangsur-angsur merembes keluar dari tubuhnya. Gaun hitam yang dia kenakan bergerak seperti tertiup angin, melepaskan penampilan seperti iblis. Luke dan yang lainnya tiba-tiba merasakan api jahat yang melonjak ke arah mereka, senyuman di wajah Luke pun makin menghilang. "Haha, aku mengagumi keberanianmu. Tapi, kamu sendiri juga tahu bahwa klan Hujan Bunga punya kekuatan yang sangat besar. Sekte Serpihan Api tidak akan bisa menghentikan kami sama sekali." Setelah jeda beberapa saat, Luke menatap beberapa orang di bawah dan berkata dengan senyum muram. "Aku ingat kamu punya seorang teman lagi. Siapa namanya? Kalau tidak salah Asad Suwandi, kan? Di mana dia? Suruh dia ke sini dan terima kematiannya. Aku berjanji tidak akan menyakiti satupun prajurit dari Sekte Serpihan Api." Luke selalu menyimpan dendam terhadap Asad di dalam hatinya. Tidak hanya menginjak-injak martabatnya, dia masih berani merampas wanita miliknya. Kalau situasi di keluarga Budi Ono tidak mengalami kekacauan, dia pasti akan langsung membunuhnya di tempat. "Dia?" Susan mencibir dan berkata, "Kalian seharusnya senang bahwa dia tidak ada di sini. Kalau tidak, kalian pasti tidak akan selamat. Apa kamu bilang? Aku tidak salah dengar, kan? Dia cuma seorang pecundang tidak berguna, tapi malah akan menjadi ancaman bagi klan Hujan Bunga." Luke tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu. "Tuan muda, siapa yang kalian maksud?" Ramat bertanya dengan penasaran. Pelayan Luke yang bernama Ucu pun menggoda dan berkata, "Apa yang perlu ditanyakan tentang seorang pecundang? Tuan muda, kalau aku tidak salah ingat, orang itu tingkatannya ada di alam bumi tingkat 7, bukan?" Alam bumi tingkat 7. Mendengar ini, Ramat, wanita tua dan yang lainnya langsung tertawa. Memiliki kekuatan di tahap alam bumi tingkat 7 memang tidak buruk, tetapi bagi mereka, itu terlalu lemah. Kalau orang itu muncul, mereka bisa dengan mudah membunuhnya dengan satu tepukan tangan. Alam bumi tingkat 7? Menakutkan sekali. Itu terlalu kuat. Klan Hujan Bunga tidak akan bisa mengalahkannya. Bagaimana kalau kita mundur saja? Sudah terlambat untuk mundur. Kita harus meminta dukungan keluarga Budi Ono. Klan Hujan Bunga dan anggota lainnya berpura-pura takut, tetapi ekspresi mereka menjadi makin intens. Susan melepaskan api hitam pekat dari tubuhnya. Suhu panas langsung mendistorsi ruang di sekitar. Dengan suara serangan yang menggema di langit, sebuah api hitam pekat naik ke langit, membentuk foneks kegelapan yang tingginya puluhan meter. Meskipun itu adalah kekuatan alam langit tingkat 2, aura yang dikeluarkan bahkan bisa membuat alam langit tingkat 3 merasakan ketakutan. Tawa dari orang-orang di klan Hujan Bunga berangsur-angsur menghilang, mereka langsung menatap Susan dengan serius. Sekte Serpihan Api hanyalah sekte kecil. Klan Hujan Bunga bisa dengan mudah menghancurkannya. Namun, sekarang ada orang yang begitu menakutkan. Apalagi dia masih sangat muda. Kalau dibiarkan begitu saja, orang ini pasti akan jadi makin kuat. "Tuan muda, kekuatan wanita ini tidak bisa diremehkan. Anda istirahat dulu sebentar dan biarkan kami yang menghadapinya." Wanita tua itu tampak berhati-hati. Kali ini, klan Hujan Bunga sudah banyak pamer dan bertingkah dengan sombong sambil memamerkan kekuatan mereka. Kalau sampai ada kesalahan, maka akan menjadi pukulan besar terhadap martabat klan Hujan Bunga. "Gadis cantik, kamu harus mengerti bahwa yang kamu lakukan hanyalah perlawanan sia-sia dan tidak dapat mengubah hasil apapun. Kekuatanmu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kami. Kalau kamu menyerah dan memilih untuk tunduk padaku, aku akan melindungimu dan memanjakanmu dengan kekayaan serta kebahagiaan surgawi." Luke tersenyum menggoda. Menurutnya, Sekte Serpihan Api hanya target yang bisa dengan sangat mudah dia habisi, jadi dia tidak terburu-buru untuk membunuh. Shoot! Burung foneks kegelapan di atas Susan mengepakkan sayapnya dan melemparkan puluhan api hitam. Tiba-tiba, salah satu api hitam itu menyapu melewati Luke dan mengejutkannya hingga mundur puluhan meter. Api yang tersisa pun segera dihentikan oleh Ramat dan yang lainnya. "Dasar jalang!" Luke menyentuh ujung rambutnya yang terbakar. Senyum di wajahnya menghilang dan sekarang dia tampak sangat ganas. Dia berteriak, "Tangkap wanita ini hidup-hidup! Aku akan menanggalkan roknya dan membuatnya berlutut." Begitu mendengar teriakan Luke, ratusan seniman bela diri kuno klan Hujan Bunga langsung melaju ke arah pasukan Sekte Serpihan Api. "Jangan panik, pasang formasi untuk bertahan." Ekspresi Jihan tampak serius dan dia segera memerintahkan para murid Sekte Serpihan Api di bawahnya. "Shoot,
Shoot, shoot. Puluhan kekuatan spiritual meletus ke arah sekte serpihan api. Hanya dalam beberapa saat, ada beberapa murid yang terluka parah. Kekuatan mereka tidak pada level yang sama. Ketika Jehan melihat situasi ini, dia berteriak dengan marah. Kekuatannya yang di tahap alam langit tingkat 2 tertinggi segera melesat dan bergegas ke kerumunan di hadapannya. Kekuatan spiritualnya meletus dan membuat beberapa ahli alam bumi klan hujan bunga terbang dan terlempar kemana-mana. Adapun seorang ahli alam bumi tingkat 8 awal yang menerima hampir semua serangan Jehan, tubuhnya langsung meledak di tempat. Murid-murid dari sekte serpihan api yang melihat adegan ini segera mengeluarkan teriakan bersorak-sorai. Tidak menunggu mereka merasa bahagia terlalu lama, 3 kekuatan besar alam langit klan hujan bunga langsung memasuki pertempuran. Aura 3 orang itu tidak kalah dari Jehan. Bersama-sama, aura mereka mengguncangkan bumi di bawah mereka. Begitu ketiga orang ini muncul, ekspresi Jehan tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah kunci dari pertempuran ini. Bab 827, dikhianati Tetua Harno. 3 sosok itu melangkah di udara dan menyerang Jehan dengan serempak. Jehan mengumpulkan seluruh kekuatannya dan langsung menyilangkan tangannya untuk memblokir serangan tersebut. Pantulan kekuatan dari serangan itu mengenai beberapa murid sekte serpihan api, mereka pun langsung hancur menjadi terak. Metode kultivasi rahasia klan hujan bunga jauh melebihi Jehan. Setelah beberapa serangan, Jehan dipukuli bolak-balik dan tidak bisa melakukan apapun. Pada saat kritis, Phoenix kegelapan Susan tiba-tiba meletus dan api hitam yang mengerikan menyelimuti Jehan seperti tirai api. Ketiganya tidak berani gegabah. Salah satu dari mereka diam di sana untuk menahan Jehan dan 2 orang lainnya bergabung untuk melawan Susan. Namun, saat mereka berdua menyentuh api hitam itu, mereka langsung menjerit. Telapak tangan mereka tiba-tiba terbakar dan berdarah. Sebelum mereka kabur, Phoenix kegelapan itu melebarkan sayapnya dan mengepung mereka berdua, membakar semua kekuatan spiritual yang mereka lepaskan. Iblis wanita ini aneh! Tolong! Mereka berdua benar-benar panik dan menjerit melengking. Sebelum ada yang bisa datang memberikan bantuan, mereka langsung dilahap oleh api hitam itu dan semuanya langsung sunyi. Prak! Giok kehidupan di lengan wanita tua itu tiba-tiba retak dan terbelah. Mereka sudah mati! Seru wanita tua itu. Puluhan ahli dari klan hujan bunga tampak tertegun. Kekuatan kedua orang ini mirip dengan Susan, tetapi malah tidak bisa menahan serangan darinya dan mati begitu saja. Dasar pecundang tidak berguna! Luke berkata dengan ekspresi kesal. Meskipun 2 yang meninggal bukanlah kekuatan utama dari klan hujan bunga, bagaimanapun juga merupakan kekuatan besar alam langit yang sudah susah payah dilatih. Apalagi, begitu mereka meninggal, reputasi klan hujan bunga akan rusak. Maju dan berusaha kendalikan dia! Melihat ini, wanita tua itu segera mengutus 7 orang kekuatan besar alam langit untuk mengepung Susan. Wanita tua itu memiliki posisi yang luar biasa di klan hujan bunga. Dia memiliki kekuatan alam langit tingkat 5. Di antara 7 pasukan besar yang dia pimpin, semuanya berada di atas alam langit tingkat 3. Tatapan Susan tampak serius dan api hitam di tubuh Phoenix kegelapan makin melonjak sampai puluhan meter, seperti bola api besar, menahan pengepungan orang-orang ini. Meskipun Susan memiliki kekuatan keturunan ningrat Phoenix kegelapan dan sama sekali tidak takut musuh dengan tingkat kekuatan yang sama, kesenjangan antara dia dan kekuatan wanita tua itu terlalu besar. Di hadapan kekuatan seperti itu, dia hanya punya kesempatan yang sangat kecil. Jehan melihat Susan yang terkepung dan ingin membantu. Namun, dia dihentikan oleh seorang pria dengan kekuatan yang sama di depannya. Hei, mending jaga dirimu dulu! Pria itu meninjunya dan Jehan terlempar puluhan meter jauhnya. Wajah Jehan tampak suram. Dia tidak bisa melawan. Dibandingkan dengan orang-orang dari klan hujan bunga, metode kultivasi rahasia. Hei, mending jaga dirimu dulu! Pria itu meninjunya dan Jehan terlempar puluhan meter jauhnya. Wajah Jehan tampak suram. Dia tidak bisa melawan. Dibandingkan dengan orang-orang dari klan hujan bunga, metode kultivasi rahasia yang dia gunakan sangat biasa. Walaupun dia melepaskan semua kekuatannya, dia tidak akan bisa melampaui orang di hadapannya ini dalam waktu singkat. Dari sudut matanya, dia melihat Tetua Harno dan pengikutnya yang hanya berdiri diam. Kemarahan muncul di hatinya dan dia berteriak. Tetua Harno, kamu apa sih? Kenapa cuma nonton saja? Tetua Harno dengan melirik Jehan dengan tatapan dingin dan langsung berlutut. Dia berkata kepada Luke dan yang lainnya. Aku akan memimpin sisa pasukan sekte serpihan api untuk menyerah kepada klan hujan bunga. Beberapa orang di belakang Tetua Harno juga berlutut. Bajingan! Mata Jehan merah, dadanya langsung ditinju dengan keras oleh pria di depannya. Dia mundur beberapa langkah dan memuntahkan seteguk darah. Dia berkata dengan marah. Tetua Harno, kamu telah berada di sekte selama lebih dari 30 tahun.
Apa aku pernah membuatmu menderita? Pada awalnya, kamu dikejar oleh musuhmu. Akulah yang menyelamatkanmu. Apa kamu tidak punya hati nurani? Jehan, jadi orang tuh harus bijak. Tidak mungkin lebih dari 200 orang di sekte serpihan api dikorbankan begitu saja karena kamu tidak mau menyerah. Aku hanya mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Tetua Harno tersenyum dingin dan menoleh ke Luke. Tuan muda, aku tunduk kepada Anda. Semua tindakan Jehan tidak ada hubungannya dengan kita. Aku berharap Tuan muda akan bermurah hati dan menerima aku. Luke membuka lipatan kipasnya dan menatap Jehan. Kalian harus sadar diri. Sekte serpihan api hanya punya 3 ahli di tahap kekuatan besar alam langit. Salah satu dari mereka bahkan sudah menawarkan diri untuk menjadi pelayanku. Kenapa masih bertarung denganku? Jehan menarik napas dalam-dalam sambil menekan rasa sakit di perutnya. Tampak ada darah yang mengalir di sudut mulutnya saat dia berkata. Bawa saja orang itu. Kalau hari ini sekte serpihan api hancur, selanjutnya giliran kalian. Luke memicingkan mata dan menatap Tetua Harno. Kamu boleh menyerah, tapi kamu harus menunjukkan ketulusanmu. Tetua Harno mengungkapkan senyum menyeramkan dan berkata. Jangan khawatir, Tuan muda. Aku akan membawakan kepala Jehan untuk klan Hujan Bunga. Setelah mengatakan ini, Tetua Harno melepaskan kekuatan spiritualnya dan melancarkan serangan ke Jehan. Pada saat yang sama, beberapa anggota sekte serpihan api yang mengikuti Tetua Harno juga melancarkan serangan ke sesama anggota mereka. Adegan itu menjadi kacau dalam seketika. Bajingan! Jehan sangat marah dan pupilnya merah padam. Dia dengan terus-terusan mengerahkan daya hidupnya dan meningkatkan kekuatannya ke puncak. Walaupun dia mati, dia harus membunuh Tetua Harno yang sudah mengkhianati mereka. Sungguh pertunjukan yang bagus. Luke mengagumi adegan di bawah sambil melirik Susan yang masih dikepung oleh wanita tua dan yang lainnya. Ucup menyanjung. Tuan muda, saya rasa wanita ini tidak akan bertahan lama. Anda akan segera bisa menikmati tubuhnya yang indah. Mata Luke berkedip pelan karena menahan nafsunya terhadap Susan. Makin besar kekuatan yang ditunjukkan Susan, maka akan makin menyenangkan ketika dia bisa menaklukkannya nanti. Menghadapi pengepungan 7 orang yang dipimpin oleh wanita tua itu, kekuatan Susan jadi makin lemah. Bayangan Phoenix kegelapan menjadi makin samar. Hei, jangan keras kepala. Kamu bukan lawanku. Mendingan kamu menyerah saja. Dengan bantuan Tuan Muda dan darah spesialmu, kamu akan menjadi sosok inti dari klan Hujan Bunga di masa depan. Wanita tua itu tertawa serak dan melepaskan gas ungu untuk menahan api hitam. Kemudian, dengan angin kencang, dia menyerang ke arah Susan di sudut yang rumit. Susan baru saja akan mundur, tetapi dia mendapati bahwa ada yang menyerangnya dari sisi kanan dan kiri, kemudian menyerangnya dari belakang. Susan menggertakkan giginya, dia pun mengecilkan bayangan Phoenix kegelapan untuk membungkus tubuhnya supaya bisa menahan serangan dari segala sisi. Duar. Susan mengalami pukulan yang sangat besar. Meskipun sebagian dari serangan itu sudah diimbangi oleh api hitam, dia masih terluka parah. Darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi tatapan dinginnya tidak berubah sama sekali. Gadis ini keras kepala sekali, memangnya kamu bisa bertahan berapa lama? Wanita tua itu mencibir. Saat Susan sedang menahan serangan, dia menjulurkan tangannya seperti cakar hantu dan meraih leher Susan. Susan ingin menghindar, tetapi kekuatan spiritualnya hampir habis, jadi dia tidak bisa melakukan apapun. Sesaat sebelum Susan ditangkap, beberapa kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus. Hal ini mengejutkan wanita tua itu dan semua orang langsung mendongak. Bunuh! Zack memimpin 7 orang di belakangnya. 2 orang dari klan Hujan Bunga ingin maju untuk memblokir, tetapi Zack dengan santai menampar mereka sampai tubuhnya hancur seperti daging cincang. Ada musuh yang kuat. Ada orang yang berteriak, seluruh klan Hujan Bunga pun langsung menjadi kacau. Pengaturan formasi. Beberapa petinggi klan Hujan Bunga berteriak dan segera melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk formasi bersamaan dengan murid-murid klan Hujan Bunga lainnya. Namun, sebelum formasi terbentuk, Zack dan yang lainnya sudah masuk. Seperti diserang harimau ganas yang memasuki kandang serigala, murid-murid dari klan Hujan Bunga tidak bisa menangkis. Mereka langsung mati di bawah serangan Zack dan yang lainnya. Semuanya maju dan hentikan mereka. Tetua Agung klan Hujan Bunga yang menggunakan zirah segera memerintahkan 30 kekuatan besar alam langit untuk mengepung Zack dan kawannya. Melihat situasi ini, wanita tua itu menyuruh 2 orang untuk mengganggu Susan. Sisanya masuk ke dalam lingkaran pertempuran. Bab 828, pria itu ada di sini. Bajingan, orang-orang ini datang dari mana sih? Sejak kapan sekte serpihan api punya orang yang begitu kuat? Rama terlempar keluar dari lingkaran pertempuran dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Kekuatannya mencapai alam langit tingkat 4 tertinggi,
tetapi baru saja dia dipukuli oleh seorang alam langit tingkat 2 sampai muntah darah. Hal ini membuatnya merasa sangat terkejut. 30 ahli seni bela diri dari sektenya tampak kewalahan mengepung Zack dan yang lainnya. Ramat sekali lagi memasuki lingkaran pertempuran. Luke membuka kipasnya dan menatap lingkaran pertempuran di bawah sambil agak mengerutkan kening. Tuan muda, apa Anda merasa bahwa orang-orang ini tampaknya tidak asing? Ucup berkata dengan penasaran. Luke mengangguk perlahan. Dia merasa pernah melihat Zack dan orang-orang ini di suatu tempat, tetapi dia tidak bisa mengingat siapa mereka. Waktu itu, Zack dan kawannya membantai orang-orang dari segala arah di keluarga Budi Ono. Kejadian ini masih sangat segar dalam ingatan Luke, tetapi medan perangnya terlalu kacau dan dia sudah berlari jauh lebih awal, jadi dia tidak melihat wajah Zack dan yang lainnya dengan jelas. Tentu saja, saat ini dia tidak mereka. Tidak pedulilah, kalau mereka berani menghalangi klan Hujan Bunga dan rencanaku untuk mengambil wanita cantik itu, semuanya harus mati. Luke mencibir. Meskipun orang-orang ini punya kekuatan yang baik, klan Hujan Bunga masih bisa menghadapi mereka. Selain itu, mereka adalah kekuatan afiliasi dari keluarga Budi Ono, walaupun mereka tidak bisa mengalahkan kelompok Zack, mereka bisa memanggil dukungan dari keluarga Budi Ono. Pokoknya, hari ini dia ingin meniduri Susan. Saat wanita tua dan yang lainnya pergi, Susan merasakan bahwa tekanannya jauh lebih sedikit. Dia menyerang 2 orang yang menahannya dengan satu serangan dan dengan cepat bergabung dengan Jehan. Bagaimana cederamu? Jehan memuntahkan seteguk darah. Dia sudah terluka parah. Kalau Susan tidak datang untuk mendukungnya, beberapa menit lagi dia pasti akan mati. Susan menggelengkan kepala, lalu memandang Zack dan yang lainnya yang ada di lingkaran pertempuran dengan perasaan lega. Karena Zack dan yang lainnya sudah ada di sini, berarti dia juga sudah tahu tentang hal ini. Siapa orang-orang ini? Jehan melihat adegan di lingkaran pertempuran dengan heran. Zack dan kelompoknya hanya 8 orang, tetapi mereka bisa bertarung dengan kekuatan inti klan Hujan Bunga, bahkan bisa berdiri dan mengambang di udara. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang berani dia bayangkan. Beberapa teman. Susan terkekeh. Jehan berkata dengan kaget. Jadi, sebelumnya kamu mau menyampaikan berita tentang pertempuran ini kepada mereka? Kurang lebih begitu, tapi tidak juga sih. Susan tertawa dan berpikir sejenak. Lebih tepatnya, orang-orang ini cuma bawahan dia. Begitu dia mengatakan itu, Luke muncul di hadapannya dengan 2 kekuatan besar alam langit. Jehan segera waspada, mengerahkan sisa kekuatan spiritualnya mencegah serangan Luke. Luke pun membuka kipasnya dan tersenyum pada Susan. Apa ini bala bantuanmu? Meskipun kekuatan mereka bagus, mereka tidak dapat mematahkan kekuatan klan Hujan Bunga dalam waktu singkat. Rentang waktu ini sudah cukup bagiku untuk bermain sebentar denganmu. Kamu mau melepas pakaianmu sendiri atau harus aku paksa? Susan mengabaikannya. Dia melihat ke arah langit yang tidak jauh dari sana, kemudian dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah sini. Siapa di sini? Luke terkejut dan teringat sesuatu. Dia berkata sambil bercanda. Jangan-jangan maksudmu si pecundang alam bumi tingkat 7 itu? Hahaha, bisa-bisanya kamu menaruh harapan pada pecundang itu. Baiklah, aku akan menghabisinya dan memainkan tubuhmu di depannya. Hehehe. Susan tidak marah. Dia mencibir dan menatap Luke seperti orang mati. Saat Luke hendak maju, dia tiba-tiba merasakan jantungnya menegang. Kemudian, darahnya mulai memadat, tangan dan kakinya pun jadi sangat dingin. Jehan merasakan sesuatu yang aneh. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, rasa takut yang luar biasa melanda hatinya. Aura ini seperti alam langit tingkat 9? Apakah keluarga Budi Ono datang? Tidak heran Jehan berpikir yang tidak-tidak, orang yang kekuatannya di atas alam langit tingkat 7, kemungkinan besar berasal dari klan tersembunyi. Klan Hujan Bunga diserang tiba-tiba oleh kelompok yang tidak diketahui asal-usulnya, masuk akal bagi mereka untuk meminta dukungan dari keluarga Budi Ono. Kalau yang datang benar-benar keluarga Budi Ono, maka orang-orang bisa dengan cepat diselesaikan. Langit menjadi suram dan menindas. Medan perang yang tadinya sangat kacau tiba-tiba menjadi hening. Tetua Agung, wanita tua, dan yang lainnya tiba-tiba mendongak kepala, wajah mereka tampak ngeri. Zack dan saudara-saudaranya saling memandang dan tersenyum. Mereka semua mengundurkan diri dari lingkaran pertempuran secara serempak. Pria itu ada di sini. Ada orang di sini. Auranya terlalu menakutkan. Apa orang dari keluarga Budi Ono? Tapi, kami tidak pernah meminta dukungan. Mana mungkin? Walaupun keluarga Budi Ono datang untuk mendukung kita, auranya tidak mungkin begitu menakutkan. Kecuali Tuan Haben sendiri yang datang ke sini. Tetua Agung dan yang lainnya buru-buru menahan aura mereka tidak ingin menyinggung ahli misterius ini. Susan yang mendongak ke langit tiba-tiba merasakan tepukan di bahunya. Sebuah suara bercanda terdengar telinganya. Lagi cari apa? Mendengarkan suara ini,
Susan langsung berbalik dan melihat wajah yang dikenalnya. Kekuatan spiritualnya menyebar dan dia agak tersenyum saat menjawab. Aku mencarimu. Siapa? Begitu dia melihat ada orang di belakangnya, hati Jehan langsung berdebar kencang dan tanpa sadar melepaskan energi spiritualnya. Namun, sebuah aura masuk ke dalam tubuhnya dan langsung menghaluskan kekuatan spiritualnya yang kacau. Pada saat bersamaan, luka-luka di tubuhnya juga pulih dengan kecepatan luar biasa. Ini. Ekspresi Jehan tampak heran. Dia tidak mengerti perubahan yang di tubuhnya barusan. Ketika Luke mendengar suara itu, dia tahu bahwa pecundang alam bumi tingkat 7 itu telah datang. Namun, begitu dia mengalihkan pandangannya dari Susan dan melihat wajah Agam, dia merasa seperti melihat hal yang paling menakutkan di dunia ini. Mulutnya langsung menganga dan menatap dengan mata membelalak. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan dia tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, tercium bau pesing, ternyata dia ketakutan sampai kencing di celana. Dia tidak akan pernah melupakan wajah pria ini. Waktu itu, Agam hampir menjungkir balikan seluruh markas keluarga Budi Ono. Dia bahkan membunuh 3 leluhur keluarga Budi Ono dan menjadi terkenal setelah pertarungan itu. Saat ini, Agam adalah mimpi buruknya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan pria ini. Melihat tata cara Agam yang berbincang dengan Susan, dia mulai melihat sosok Asad yang menggantikan Agam. Luke tiba-tiba menyadari bahwa Asad adalah orang yang sama dengan Agam, orang yang menghancurkan markas keluarga Budi Ono. Memikirkan hal ini, Luke berteriak melengking. Tidak! Kemudian, dia langsung lari untuk menyelamatkan diri. Melihat penampilan Luke yang ketakutan, seluruh klan hujan bunga tercengang. Mereka tak menyadari bahwa aura menakutkan yang baru saja mereka rasakan berasal dari pemuda sederhana ini. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Agam ada di sana. Tuan muda. Wanita tua itu buru-buru meraih Luke dan bertanya. Apa yang terjadi pada Anda? Dia. Luke gelagapan saat dia menunjuk Agam, ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Dia lupa minum obat ya? Agam bertanya dengan heran. Barusan dia bilang mau melawanmu, tapi tiba-tiba jadi seperti ini. Susan terkekeh. Agam mengangguk dan mulai mengambang sambil berdiri di udara. Di bawah Agam bertanya dengan heran. Barusan dia bilang mau melawanmu, tapi tiba-tiba jadi seperti ini. Susan terkekeh. Agam mengangguk dan mulai mengambang sambil berdiri di udara. Di bawah tatapan kerumunan yang heran, dia pun akhirnya tiba di depan pasukan klan hujan bunga. Pemuda ini memiliki kekuatan besar alam langit. Semua orang di klan hujan bunga tampak terkejut. Tetua Agung pun melangkah maju dan berkata sambil menangkupkan tangannya. Tuan, hari ini klan hujan bunga bertindak atas perintah dari keluarga Budi Ono. Saya berharap Anda. Sebelum Tetua Agung menyelesaikan kata-katanya, Agam dengan lembut mengangkat tangannya dan melepaskan aura tak tertandingi yang segera menyelimuti seluruh langit dan bumi. Ekspresi seluruh klan hujan bunga menjadi pucat. Tetua Agung itu pun tiba-tiba mundur beberapa puluh meter. Aura yang barusan mereka rasakan berasal dari pemuda ini.